Di tengah isu perceraian Ridwan Kamil dan Atalia, nama Aura Kasih mendadak terseret sebagai dugaan orang ketiga. Muncul inisial AKku yang disebut-sebut punya hubungan spesial dengan sang mantan gubernur. Netizen bahkan mengungkit momen saat Aura Kasih nyalek atas rekomendasi langsung dari Ridwan Kamil. Meski Aura Kasih pernah membantah pendaftaran calegnya, isu ini kembali memanas saat sidang cerai RK dan Atalia terpaksa ditunda selama 30 hari. Benarkah inisial AK ini adalah sosok di balik keretakan rumah tangga mereka? Terseret isu perselingkuhan Ridwan Kamil, Aura Kasih tutup kolom komentar Instagram. Seharusnya yang ditutup itu bukan kolom komentar Instagram, tapi yang harus ditutup itu adalah perasaannya. Pize? Pak RK karo Aura Kasih ini bener tah beritanya tah? Bener apa ora sih? Jarene kolom komentar Aura Kasih di private ngono. Bener ora? Coba sing ngerti beritane tolong tag aku. Si Mbak Jengking ini pengen ngerti aku beritane, aku goleki faktanya ora nemu-nemu. Nek memang hoo, dhuwur tenan. Guang tenan. Mungkin Bu RK ya, Bu Atalia iki ora tekno cemburu ngono karo Lisa Mariana, tapi nek terus faktanya kuwi ada main sama Aura Kasih, mungkin yang bikin cemburu kuwi Aura Kasihnya ngono ya kalian. Dan ijazah itu sebetulnya kasus lama. Kenapa dari dulu nggak diselesaikan itu ya? Ya nanyanya sama yang dulu dong. Ya. Sekolah, ijazahnya tidak diterima. Terus ngapain sekolah? Kemudian saya baca dong data anggaran. Loh, kok ada bantuan BPMU? Ya kan, bantuan untuk biaya operasional sekolah negeri dan swasta sebesar 600 miliar dalam setiap tahun. Loh, kok ada bantuan 600 miliar, kok ijazah ditahan sih? Ini 600 miliar itu udah dari dulu ada. Artinya bahwa pemberian uang yang 600 miliar itu tidak dirasakan oleh siswa. Buktinya ijazahnya ditahan. Maka saya ngancam, BPMU nggak akan saya keluarkan kalau ijazah nggak diberikan. Sukses nih waktu kemarin. Sukses lah ya, masih ada sekitar ijazah 600 ribuan yang ditahan. Sekarang tinggal 92 ribu. Itu pun problemnya adalah ada yang belum nanda tangan. Ada orangnya yang sudah kerja di luar negeri. Kan itu loh. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa anak ke kantor boleh, yang nggak boleh bawa selingkuhan. Nyender. Kang Deddy nyender Kang Emil. Memang iya ya, dulu Bapak Ridwan Kamil ke kantor pernah bawa selingkuhan. Ternyata Kang Deddy Gubernur Jawa Barat ini suka ngelawak juga ya. Dan suka nyindir. Apa juga nyindir mantan istri. Ya Allah, betul. Apa yang dikatakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat ini, nggak boleh bawa selingkuhan ke kantor ya. Kalau anak boleh, kalau selingkuhan nggak boleh. Selingkuhan nggak boleh dibawa ke kantor. Selingkuhan nggak boleh dibawa ke kantor. Selingkuhan boleh bawa ke hotel atau ke kontrakan. Lagian di mana sih Kang Deddy ada pejabat yang bawa selingkuhan ke kantor? Nggak ada. Dibawanya ke hotel, ke villa, ke homestay, atau ke kontrakan, atau ke kos-kosan. Dulu Lisa Mariana itu ke kantor katanya minta itu beasiswa. Oh itu mungkin maksudnya. Oh nyindir. Kang Deddy, saya percaya Kang Deddy itu presiden, calon presiden lah. Maksudnya saya percaya Kang Deddy itu gubernur yang baik, tidak mungkin melakukan perselingkuhan seperti gubernur yang lama ya. Top Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya guys, sederet fakta soal Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil. Jujur ini tidak mengagetkan, bahkan ini ditunggu-tunggu nyabunya karena salaki ibu atau calon mantan salaki ibu emang problematik, emang sudah seharusnya diceraikan ku ibu. Nyabunya ibu berhak hidup lebih bahagia gitu nyabunya, karena ibu sangat berharga begitu Bu. Ya, ibu teh salah satu inspirasi banyak perempuan di Jawa Barat. Salah satunya saya ibu ya. Jadi lamun ibu ngagugat cerainya geus teu aneh, geus bahkan kuduna tim awal si Pak Ridwan Kamil teh problematik, geus mulai tercium korupsi, geus mulai naik kasus ani-ani walaupun tidak terbukti itu lain anak manehanana gitunya.
Tapi keputusan Bu Cinta ini tuh bakal didukung Bu ke perempuan-perempuan Jawa Barat. Aku nggak tahu kalau orang lain ya, kalau perempuan lain aku nggak tahu. Tapi kalau aku mah pasti nggak dukung keputusan ini Bu. Pokoknya mah yang terbaik untuk Ibu, semangat terus karena ya aku yakin Ibu itu berdikari dan Ibu tetap menginspirasi aku sebagai perempuan Jawa Barat gitu nyabunya. Semangat Ibu. Guys, itu benar Pak RK dulunya pernah sama Aura Kasih gosipnya. Kalau benar gue sih menyayangkan banget gitu ya sosok Pak RK yang dinilai humoris, romantis, pembawanya tenang, kalem gitu ya. Terus postingannya di sosial media tuh seakan-akan memang cinta banget sama istrinya. Ternyata koleksi pepek juga. Bu Cinta kurang apa sih Pak? Cantik iye, soleha iye, pinter udah pasti, independen udah pasti Pak. Dan sekarang Bu Cinta menggugat cerai Pak RK ya. Yaelah mungkin Bu Cinta udah di titik batas kesabarannya gitu. Buat Pak RK, kemarin katanya udah sama Aura Kasih, udah sama Lisa Mariana. Sekarang aku rekomendasiin satu perempuan yang cocok untuk Bapak. Namanya Jule. Akhirnya Bu Cinta gugat cerai Ridwan Kamil, guys. Banyak menimbulkan pertanyaan, kenapa sih nggak digugat cerai pas kemarin lagi anget-angetnya kasusnya selingkuh Pak Ridwan Kamil itu? Kenapa pas lagi ada malah mereka cerai? Ini disclaimer ya, di sini gue mempunyai dua opini. Pertama, antara Bu Cinta itu udah nggak kuat dan udah nggak sabar menghadapi sifatnya Pak Ridwan Kamil. Atau ada spekulasi kedua, banyak yang bilang Bu Cinta ini sengaja mau mengamankan aset karena Pak Ridwan Kamil udah terduga korupsi, guys. Gue bilang ini disclaimer hanya opini gue aja, karena banyak banget di luar sana nih pejabat-pejabat yang udah terduga korupsi. Rata-rata cerai karena biar apa? Biar asetnya si ibunya ini nggak ikut terbawa sama kasus korupsinya. Tapi apapun pilihannya Bu Cinta, menurut gue itu pilihan yang terbaik, guys. Mau yang spekulasi pertama atau yang kedua, itu menurut gue yang terbaik. Karena menurut gue orang yang suka selingkuh itu susah banget tabiatnya untuk dirubah. Dan menurut gue orang sebaik dan secantik Bu Cinta wajib mendapatkan kebahagiaannya. Menurut kalian gimana, guys? Apakah pilihan Bu Cinta udah tepat? Komen aja di bawah, oke? Ternyata Ibu Cinta teh gugat cerai teh lain karena sepikatnya Lisa Mariana. Tapi ayeuna geus kapanggih deui. Ibu Cinta atuh udah bakal juljol, geus kapanggih hiji mah bakal juljol. Jalu mah komo mah boga jabatan geus gablek duit moal cukup ku hiji awewe salingkuhna. Pamajikan mah ukur dijian pamining. Sok asli eta teh kujian pamining naon sabab hidup manehan nama mung ti nol deui. Mung kahilangan keluarga mah. Tapi manehanana hayang nyaman di luar. Goblokan. Kalian udah tahu berita ini? Yes, akhirnya Ibu Atalia menggugat cerai Pak RK. Tapi kali ini aku tidak akan membicarakan soal perselingkuhan ataupun kasus internal atau urusan internal dari mereka berdua. Di zaman itu, Pak RK ini menjadi harapan besar buat cewek-cewek bahwa ternyata masih ada laki-laki yang ideal, yang baik, sayang sama istrinya, family man, punya karir yang bagus, sugih, pinter, berprestasi, berbakat, apalah sebutin. It seems that it's too good to be true. And finally, it is good to be true. Yang aku sayangkan, kalian pasti tahu ya, bahwa semakin kesini itu, kasus adultery atau perselingkuhan itu sudah nggak bisa dibendung lagi. Kayak memberikan loss trust kepada kita, bahwa jaminan kita terhadap institusi yang disebut pernikahan itu sudah serapuh itu. Nanti kalau kita menemukan pasangan kita atau orang terdekat kita itu melakukan selingkuh, akhirnya yang didoxing cuma pihak perempuan. Selalu perempuan yang jadikan korban. Laki-laki ya sudahlah. Dengan alasan mungkin kalau seandainya suaminya ikut di penjara atau diberikan sanksi, keluarga inti yang berupa istri dan anak nggak bisa dapat nafkah. Atau yang paling menyeramkan itu adalah ketika kemudian bersembunyi di balik kawin sirih. Ironis memang, negara kita ini adalah negara yang sangat-sangat religius, tapi di satu sisi, situs yang paling banyak dicari adalah pornografi, dan perselingkuhan itu sudah seperti jamur di musim hujan. Menurut kalian bagaimana? Kita belajar jadi manusia dari Ibu Cinta Atalia. Setiap manusia pasti punya line-nya untuk masalahnya masing-masing, termasuk Ibu Cinta Atalia. Kita ingat betul, di tahun 2022, Ibu Cinta Atalia kehilangan anak pertamanya. Kemudian di tahun 2024, Ibu Cinta Atalia diuji kembali atas keputusan anak perempuannya untuk melepas hijab.
Ujiannya nggak berhenti di situ aja, tapi di tahun 2025 muncul berita bahwa Ridwan Kamil berselingkuh dengan Lisa Mariana. Di akhir tahun 2025, kita dihebohkan dengan berita bahwa Ibu Cinta menggugat cerai Ridwan Kamil. Menurut informasi, gugatan pertama akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025. Semoga Bu Cinta tetap kuat iman dalam menjalani semua kejadian yang ada di dunia ini.